Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan di kontennya yang begitu heroik, tegas katanya. Cemen menurut saya. Cemen menurut saya. Bukankah dia seperti heroik di kontennya? Bukankah dia tegas di kontennya? Bukankah dia pernah memberhentikan tambang yang katanya ilegal di Subang? Oke teman-teman, ini si Dodi, si aktivis kampungan itu kembali menunjukkan kebingungannya dengan mengkritik, menghujat Kang Deddy habis-habisan, menyebut Kang Deddy itu cemen, menyebut Kang Deddy hanya bisa mengurusi masalah remeh-temeh, sementara tambang di Sukabumi dia tidak sanggup menutupnya. Hanya nelpon orangnya saja katanya. Padahal Kang Deddy sudah dengan tegas menginstruksikan kepada Bupati Sukabumi untuk menutup segera tambang kalau memang itu merugikan masyarakat. Dan memang izinnya tidak lengkap ataupun bisa disebut ilegal. Nah, di lain sisi si Dodi Permana ini juga mengungkit lagi ketika Kang Deddy belum juga membongkar bangunan Astro di Puncak dan The Castello di Subang. Nah, disinilah kedunguan dan kekudetannya si Dodi diperlihatkan lagi. Kenapa? Karena Kang Deddy pernah mengatakan bahwa itu izinnya di Kementerian Pusat. Nah, sementara kewenangan gubernur itu hanya bisa membatalkan peraturan menteri ataupun peraturan daerah. Ya, makanya Kang Deddy bisa langsung dengan serta-merta membongkar bangunan Haibis Fantasi karena itu merupakan milik Pemprov Jabar. Nah, adapun yang lain-lainnya mungkin ini Kang Deddy lagi mengkaji dulu. Karena kewenangan gubernur itu tidak bisa membatalkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh kementerian. Yang bisa dibatalkan oleh gubernur itu hanya peraturan menteri ataupun peraturan daerah. Nah, makanya untuk izin-izin yang sifatnya dari pusat ataupun SK dari kementerian, ini gubernur bisa mengkaji ulang, bisa meninjau. Nah, mungkin dalam hal ini Kang Deddy lagi meninjau dulu. Cuma si aktivis kampung ini karena mungkin dia kudet ataupun dia aktivis yang kampungan itu, dia memandang bahwa Kang Deddy takut sama kementerian KLHK ataupun kementerian yang lainnya yang memberikan izin terhadap tempat-tempat tersebut. Yuk kita simak lagi ini celotehan si aktivis kampungan ini. Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan kontennya yang begitu heroik. Ternyata soal tambang di Sukabumi, Deddy Mulyadi tidak serta-merta menutup tambangnya, tidak serta-merta ke sana memarahi supir-supir truk yang sudah mengotori jalan bahkan merusak jalan, tidak menutup tambang yang sudah merusak persawahan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, di Cihaur Sukabumi. Dia malah hanya video call dengan orang Sukabumi dan dalam percakapan itu katanya orang lain yang melakukan, saya semua yang harus membereskan. Cemen menurut saya. Bukankah dia seperti heroik di kontennya? Bukankah dia tegas di kontennya? Bukankah dia pernah memberhentikan tambang yang katanya ilegal di Subang? Walau itu tidak merusak persawahan seperti di Sukabumi. Karena yang ilegal ini lebih hati-hati daripada yang legal. Yang legal itu lebih sembrono, karena apa? Merasa punya izin, merasa sudah halal. Padahal tidak ada istilah halal dalam merusak. Nah, itulah soal izin tambang. Nah, Deddy Mulyadi apa yang dia lakukan? Belum tuh. Ya, tidak ada video dia menutup PT Golden apa namanya. Nggak ada tuh. Ya, apakah dia takut pada Kementerian KLH? Kalaupun Kementerian KLH itu memberikan izin atas merusaknya kehidupan masyarakat Jawa Barat di Sukabumi, harusnya Kementerian KLH lawan sama Deddy Mulyadi. Itu baru hebat. Ini enggak, cemen. Ya, menurut saya ini betul-betul nggak sesuai ekspektasi ya. Orang merasa wah Deddy Mulyadi hebat, tegas. Yang ada adalah ya tidak sesuai dengan yang dicitrakan. Seperti juga halnya dia soal pembongkaran di Puncak Bogor. Dia bongkar tuh, tapi dia ganti katanya. Kan lucu. Lalu bagaimana di Puncak Bogor itu keadilannya, ketegasannya? Semua yang ada di pinggir jalan Puncak Bogor itu udah dibabat. Mengapa dia biarkan Asep Strawberry bertengger di sana, bahkan diberikan izin lebih luas? Apakah itu nggak lebih merusak? Apakah itu tidak menjadikan cacatnya masyarakat setempat yang sudah digusur karena ketidakadilan?
Apa takut sama Asep Strawberry karena dia salah satu bendahara di sebuah partai? Saya rasa ya senaif itulah ya. Ini demi keadilan, babat aja. Pengusaha besar dia, dibabat juga nggak akan miskin. Nah ini sangat tidak sesuai ekspektasi. Bagaimana juga dengan yang di kampungnya Deddy Mulyadi sendiri. Ada Castello, yang mana puluhan hektar, 80 hektar satu lokasi dikuasai untuk bisnis wisata. Apa gunanya bisnis wisata? Itu bisa menyebabkan kehancuran bagi alam. Mengapa tidak dikembalikan lagi menjadi hutan atau menjadi perkebunan teh seperti semula? Ada Asep Strawberry juga di sana. Mengapa tidak ditindak? Berhektar-hektar merusak perkebunan teh, dibangun beton-beton. Ini di mana tegasnya? Sangat tidak berkesinambungan, tidak punya konsep, hanya ya sensasi-sensasian. Memang betul kata orang-orang, dia hanya pandai beretorika, membuat sensasi, tapi tidak tuntas. Nah, di sini ini tanda kutip ya, menjadi agenda atau menjadi PR untuk Dewan. Jangan sampai Dewan yang morat-marit mengikuti yang tidak jelas. Ya, bagaimana soal pendidikan? Dunia pendidikan sudah dihebohkan, tidak boleh wisata, study tour, tidak boleh mengadakan perpisahan. Hal yang remeh-temeh soal perpisahan. Ya, karena kami juga pernah sekolah bagaimana pentingnya perpisahan itu saat kita lulus sekolah. Tapi ya tidak juga menjadikan biaya lebih besar dikeluarkan. Ya, euforia sebagai anak muda itu wajar. Nah, tapi ini yang dirugikan jadinya banyak, ya. Bagaimana teman saya di Tasikmalaya mengeluh yang seharusnya dia punya order rental panggung, rental tenda, rental sound system, sekarang panen itu tidak ada gara-gara Deddy Mulyadi. Nah, apakah itu tidak merugikan sebagian masyarakat? Dan seurgensi apa? Belum lagi soal ijazah yang disandra oleh sekolah. Sudah banyak video. Sudah ada video saya dapat seorang ibu mengeluhkan ternyata datang ke sekolah dia ditolak oleh gurunya, oleh kepseknya, oleh TU-nya karena Deddy Mulyadi belum ngasih uang. Jadi tidak bisa ini sekarang diberikan. Terlebih dia sekolah swasta. Uangnya belum jelas, ini ijazah harus segera diobral. Bagaimana kemudian? Apakah sudah dianggarkan oleh Dewan? Mereka juga paham, guru-guru paham. Nah ini jadi catatan buat anggota Dewan semua. Jangan sampai Anda jadi terbirit-birit, kocar-kacir mengikuti hal-hal yang tidak konkret. Karena jangan sampai ini pemerintahan dipakai main-main. Ya, hanya demi konten-kontenan, ekspektasinya wah ini hebat, ternyata ini hanya menyusahkan banyak orang, apalagi Dewan dan birokrasi. Ya, bagaimana dia akan memberikan anggaran dari pajak kendaraan bermotor 8 triliun untuk jalan. Kita tunggu, bener nggak? Ya, jangan sampai besok melenoi. Ya, besok ternyata begini begitu. Itu namanya tidak konsisten. Itu namanya tidak konseptual. Ya, nah inilah cemennya Deddy Mulyadi. Assalamualaikum. Nah itulah guys, jadi dia menyebut Kang Deddy hanya mencari sensasi, padahal dia sendiri yang mencari sensasi dengan mendompleng eksistensi Kang Deddy.